Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Triananda dengan NPM 211110076 dari kelas MB21PB, Fakultas Ilmu Manajemen, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman mengenai jurus sakti yang dilakukan CT untuk menyelamatkan Transmart pada mata perkuliahan Marketing Plan. Transmart ini menjadi trendsetter pada bisnis hypermart dalam 1 dekade lalu. Kenapa bisa begitu? Mereka berhasil menggunakan konsep 4-in-1 untuk menarik pelanggan yang ramai datang, yaitu dengan belanja, makan, main, dan nonton dalam satu tempat. Namun, satu demi satu gerai Transmart mulai ditutup karena sepiakan pelanggan, sampai pada sang pemilik Khairul Tanjung harus turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan setelah itu, kinerja Transmart menjadi membaik. Sebenarnya apa sih yang dilakukan CT sampai memutarbalikkan keadaan seperti sedia kala? Dilihat dari strategi 4-in-1 pada bisnis retail, awalnya Transmart ini merupakan Carrefour, sebuah hypermart raksasa yang berasal dari Prancis pada tahun 1996 mengawali bisnisnya di Indonesia. Kemudian pada tahun 2005 Carrefour sudah memiliki 17 gerai yang tersebar di Jakarta, lalu menyebar ke daerah lain dan mencapai 31 gerai pada 2007. Sampai di situ Carrefour itu sering dianggap sukses menjadi pendorong bisnis hypermarket di Indonesia. Namun, ternyata Carrefour dirundung berbagai masalah seperti monopoli dan sengketa dengan perusahaan lain. Hingga tahun 2010, mereka menawarkan saham kepada Khairul Tanjung, pemilik CT Corp, dan pada April 2010, CT mengumumkan bahwa PT Trans Retail Indonesia sudah memiliki kepemilikan saham di PT Carrefour Indonesia sebesar 40% atau senilai dengan 300 juta US dollar. Kemudian pada 19 Oktober 2012, PT Trans Retail Indonesia membeli lagi sisa saham di PT Carrefour Indonesia sebesar 60% atau senilai dengan 750 US dollar. Dan pada akhirnya Carrefour di Indonesia tutup buku dan berganti menjadi Transmart. Menurut Komisaris PT Transcorp Khairul Tanjung, adanya konsep 4-in-1 ini bertujuan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang baru di tengah tren gaya hidup masyarakat yang berubah, serta membedakan Transmart dengan hypermarket lainnya. Saat ini, tempat perbelanjaan berlomba-lomba memakai konsep 4-in-1 tersebut dan menjadikan tempat rekreasi, berbelanja, dan bersosialisasi pengunjung. Pada tahun 2020, gerai Transmart di Supermall Karawaci dan di Mall of Indonesia ditutup, dan sepanjang 2022 ada sebanyak 12 gerai yang juga ditutup. Vice President Corporate Communication Transmart mengatakan bahwa Transmart sudah banyak melakukan strategi agar toko tetap bertahan dan survive. Namun, jika tidak bisa survive, tentunya opsi tutup tidak bisa dihindari karena menjadi langkah efisiensi. Sebenarnya bukan hanya Transmart yang menutup banyak gerainya. Dan itu merupakan kondisi melemahnya bisnis retail, terlebih lagi pada saat pandemi COVID-19. Banyak bisnis retail yang kondisinya memprihatinkan dan mengharuskan mereka menutup sejumlah gerainya, seperti pada Giant yang menutup seluruh gerainya pada 2021, Matahari Mall yang menutup 25 gerainya pada 2020, dan Centro Department Store yang menutup seluruh gerainya. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo menyatakan lebih dari 400 minimarket pilot dan gulung tikar semasa pandemi. Semua itu imbas dari penjualan grosir retail yang nilainya merosot dalam 3 tahun terakhir. Lalu kenapa Transmart harus ikut menutup sebagian gerainya? Eko Listianto, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, menduga penutupan sejumlah gerai Transmart merupakan akibat ekonomi yang lesu dan imbas strategi bisnis yang kurang tepat. Daya beli masyarakat mengalami tekanan akibat inflasi yang berada dalam tren meningkat. Selain itu, hasil survei DBS mengungkapkan bahwa konsumen mengantisipasi situasi inflasi yang bisa berlangsung sampai 2024 dan membuat para konsumen cenderung lebih berhemat dan mengubah gaya konsumsinya.
Pakar Pemasaran dan Perilaku Konsumen dari Universitas Indonesia, Ibu Sri Rahayu Hijrahati menyatakan bahwa tutupnya berbagai toko offline disebabkan karena ekspansi yang berlebihan, pertumbuhan ekonomi dan demografi, dan perilaku berbelanja konsumen yang berubah sejak COVID-19 menjadi nyaman berbelanja online. Sri Rahayu mengingatkan, jangan paksakan pembayaran cashless yang harus menggunakan bank tertentu, atau konsumen akhirnya harus bayar dengan cash. Karena kita sekarang sedang menuju cashless society. Dalam situasi tersebut, yang dilakukan Transmart agar bisa bangkit yaitu sejak Agustus 2022, Hairul Tanjung turun langsung untuk mengecek seluruh gerai Transmart di Indonesia untuk melihat mana gerai yang perlu ditutup dan mana yang perlu diperkuat. Satria Hamid menegaskan bahwa Transmart sebenarnya bukan kolaps atau bangkrut, melainkan beranomali untuk menyesuaikan dengan situasi kondisi zamannya. Transmart ingin mendesain ulang mulai dari model bisnisnya sampai ketersediaan barang atau mixed tenant. Jadi penutupan gerai tidak bisa dimaknai sebagai kebangkrutan, tetapi sebagai strategi relokasi untuk mengidentifikasi gerai mana yang kurang menghasilkan keuntungan dan memaksimalkan gerai yang penjualannya tinggi. Memasuki tahun 2023, mereka melakukan inovasi baru, yaitu menyediakan arena bermain atau playground gratis bagi pengunjung yang berbelanja, dan Transmart menghadirkan tenant atau event bertema Korea sesuai dengan tren Korean food pada saat ini. Nantinya fasilitas tersebut bisa dinikmati secara offline dan online karena Transmart sudah bekerja sama dengan Grab serta melakukan inovasi lain melalui Alofresh yang bekerja sama dengan Bukalapak dan Grab. Inovasi akan terus dilakukan termasuk bekerja sama dengan para pemasok lokal skala UMKM. Nah, sebenarnya inovasi yang mereka lakukan ini adalah usaha untuk menghadirkan kembali konsep belanja 4-in-1. Berkat penyesuaian dan sejumlah inovasi tersebut, Satria mengungkapkan adanya pembalikan tren yang positif. Penjualan di berbagai gerai naik pesat, seperti di Transmart Cempaka Putih yang penjualan per bulannya sudah naik dari 4 miliar per bulannya menjadi 14 miliar. Naiknya penjualan terjadi karena bertambahnya varian brand dan jenis produk serta strategi diskon. Satria Hamid mengatakan meskipun sejumlah gerai Transmart ditutup pada tahun lalu, Transmart masih berencana membuka gerai baru. Menyambut Ramadan dan Lebaran, Transmart menyediakan produk musiman dan membuat prediksi yang optimis bahwa penjualan Ramadan tahun ini akan naik 3 kali lipat. Ada tiga pelajaran yang penting akan naik menjadi 3 kali lipat. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Transmart ini. Yang pertama, perusahaan yang terbukti sukses dengan model bisnisnya seringkali terjebak saat menjalankan ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari Transmart ini. Yang pertama, para pemilik merasa bahwa model bisnisnya berhasil sehingga tidak turun langsung ke lapangan dan melepas kendali sepenuhnya kepada para profesional. Dan celakanya, para profesional hanya berfokus pada mengeksekusi apa yang sebelumnya sudah terbukti berhasil. Yang membuat sensitivitas yang terjadi di industri dan kreativitas menjadi tumpul, padahal preferensi pelanggan selalu berubah dan pesaing juga tidak pernah tinggal diam. Yang kedua, penting bagi pemilik atau pemimpin bisnis untuk selalu terhubung langsung dengan lapangan dan tetap berkomunikasi secara teratur dengan mereka yang berada di lapangan untuk dapat membuat keputusan yang tepat dan meningkatkan moral karyawan. Lalu yang ketiga, solusi perbaikan dan transformasi seperti yang dilakukan Transmart bisa jadi bukan datang. Yang ketiga, solusi perbaikan dan transformasi seperti yang dilakukan Transmart bisa jadi idenya tidak datang dari CT, melainkan dari karyawannya. Namun bukan berarti CT tidak memiliki peran, melainkan kehadiran CT yang datang ke gerai-gerainya menumbuhkan motivasi karyawan untuk berpikir kreatif, berbagi ide dan mencari solusi bersama. Kehadiran CT ini membuat karyawannya menjadi tertantang untuk mencari solusi hingga pada akhirnya semua elemen organisasi terbangun kembali untuk berjuang dan bangkit bersama. Nah, itulah 3 pelajaran penting yang dari Transmart untuk kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ajeng Triananda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.